Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini adalah Love and Sacrifice. Katakan sama-sama, Love and Sacrifice. Kasih dan pengorbanan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan baca secara bersama-sama. Pertama dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Pembacaan firman yang kedua saya ambil dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Kita akan baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Kita memaknai arti kematian Tuhan di atas kayu salib. Dia menderita, dia mati untuk menebus dosa umat manusia. Perjanjian Lama memuat lebih dari 100 nubuat tentang Yesus, termasuk nubuat tentang kematian Tuhan Yesus. Nubuat-nubuat ini ditulis oleh orang-orang yang berbeda selama bertahun-tahun. Saya akan bacakan ada beberapa nubuat tentang Tuhan Yesus. Tidak ada di slide, saya ambil di dalam kitab Mazmur 22 ayat 2 sampai 3. Kita boleh buka kebenaran firman Tuhan ini dalam Mazmur 22 ayat 2 sampai 3. Saya akan baca buat saudara-saudara. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Penggenapannya di dalam Matius 27 ayat 46. Saya akan baca. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan nubuat yang berikut tentang Tuhan Yesus juga di dalam Mazmur 22 ayat 18 sampai 19. Kita boleh buka dalam Alkitab kita. Mazmur 22 ayat 18 sampai 19. Saya akan baca. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Penggenapannya di dalam Yohanes 19 ayat 23. Saya baca, Yohanes 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenun saja. Amin. Itulah nubuat tentang Yesus. Semua nubuat tentang Yesus digenapi, saudara-saudara. Nubuat tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, semua digenapi. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada 2 poin yang kita akan belajar bersama-sama. Poin yang pertama adalah bentuk kasih Allah yang diberikan pada kita. Katakan kiri kanan, bentuk kasih Allah yang diberikan pada kita. Mari kita akan melihat satu video ini.
Ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka. Kita sudah menyaksikan satu video itu bagaimana John Griffiths memilih, dia mengorbankan anaknya untuk keselamatan semua orang dalam kereta api. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah bagi kita adalah kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat. Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Kasih manusia, terkadang kasih manusia terbatas saudara-saudara, tapi hanya kasih Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia mengutus anaknya ke dunia, mati di kayu salib satu kali untuk selamanya, untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Tuhan menginginkan semua orang selamat. Tuhan tidak inginkan satupun binasa. Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa, satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 3-4 berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa. Amin saudara-saudara. Yesaya 18 ayat 23 berkata, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Pastikan kita percaya dosa-dosa kita sudah diampuni. Haleluya. Poin yang kedua adalah His sacrifice on the cross. Jadi pengorbanan Tuhan di kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karya salib Kristus terjadi pertukaran ilahi bagi umat manusia. Yang pertama adalah pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kita lihat ayatnya di dalam Yesaya 53 ayat 5-6. Kita sudah baca tadi, yaitu tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Yesus sudah menebus dosa kita, baik dosa masa lalu kita, sekarang ini maupun dosa yang akan datang. Tuhan sudah membayar lunas, darahnya tercurah bagi kita. Darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus menderita, Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa. Dia sengsara, sangat mengalami kesakitan yang sangat luar biasa sakitnya ketika dia dikenakan mahkota duri. Saya membaca, mahkota duri ini terbuat dari satu tumbuhan yang bernama Sisyphus spinacristi. Tumbuhan inilah tumbuhan yang berduri, durinya sangat tajam seperti jarum. Tumbuhan ini dianyam membentuk mahkota, diikat dengan rerumputan bernama Cuncus balticus. Dianyam bentuk mahkota yang lebih kecil dari kepala Yesus. Dan ketika dikenakan dengan paksa sehingga menimbulkan luka dan sakit yang luar biasa. Alkitab mencatat bahwa mahkota duri yang dikenakan kepada Yesus menembus sampai tulang tengkorak. Kita bisa bayangkan kesakitan yang Tuhan Yesus alami. Ada makna rohani dari ketika tentara Romawi mengenakan mahkota duri kepada kepala Yesus, itu artinya pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yang dikutuk adalah tanah, bukan manusia langsung. Dikatakan, terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Tetapi ketika Tuhan dikenakan mahkota duri oleh tentara Romawi, kutuk itu sudah dicabut. Yesus sudah menanggung semua kutuk itu dan menggantikan dengan berkat-Nya. Katakan, Tuhan Yesus sudah menanggung semua kutuk.
dan menggantikan dengan berkat-Nya. Firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Kita bersyukur hari ini memaknai arti kematian Tuhan. Karya salib Kristus, Yesus sudah menanggung semua kutuk dan menggantikan kita dengan berkat-berkat-Nya. Yang kedua, karya salib Kristus yang kedua adalah Yesus menanggung semua penyakit kita dan memberikan kita kesembuhan dan kesehatan. Jadi pengorbanan Tuhan di kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Siapa yang saat ini merasa sakit, ada penyakit, datang aja kepada Yesus. Janji firman Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan kamu sembuh. Amin. Katakan kiri kanan, oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Amin. Saya melihat kata bilur di dalam bahasa Yunani adalah molops, yaitu bekas-bekas luka memar, luka bengkak, membiru dan berdarah, luka khas luka cambukan pada tubuh hamba Allah yang hidup. Alkitab mencatat Yesus dicambuk sebanyak 39 kali. Bagaimana Tuhan Yesus merasakan sangat sakit yang luar biasa ketika dicambuk dengan cambuk Romawi. Cambuk Romawi itu ujung-ujungnya ada cakar yang berfungsi untuk merobek kulit dan daging. Ketika Tuhan Yesus dicambuk, pastilah terikut ada daging atau kulit sedikit itulah. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Amin. Ada janji firman Tuhan, jadi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Yang berikut, pertukaran ilahi yang berikut adalah Yesus menanggung kemiskinan kita dan melimpahkan dan memberikan kita kelimpahan berkat-Nya. Katakan kiri kanan, Yesus menanggung kemiskinan kita dan memberikan kita kelimpahan berkat-Nya. Kapan Yesus menanggung kemiskinan kita? Yaitu saat Yesus tergantung di kayu salib. Ada 4 aspek kemiskinan. Jadi kemiskinan di sini bukan hanya berbicara kemiskinan materi, tetapi dalam banyak aspek. Yang pertama adalah kelaparan, kehausan, ketelanjangan, dan kekurangan akan segala hal. Pernahkah kita alami ini? Yesus Kristus sudah alami ini ketika Dia tergantung di kayu salib. Sebenarnya kita yang ambil posisi ini, tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan posisi kita. Dia karena kasih-Nya buat kita, Dia mau mati dan tergantung di kayu salib. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita semua yang miskin akan diperkaya. Haleluya. Jadi pengorbanan Tuhan di kayu salib, Tuhan menggantikan dengan berkat-berkat-Nya, mengambil semua kemiskinan kita. Mengapa Allah mau memberikan kita kemakmuran? Ada satu tujuan di hati Allah. Allah mau memberikan kita kemakmuran, yaitu Allah ingin berdiam. Allah ingin kita menggunakan berkat-Nya untuk membangun baginya suatu rumah kediaman bagi nama Tuhan. Alkitab dimulai dari Allah bersekutu di Taman Eden, dan diakhiri dengan Allah berdiam bersama manusia di Yerusalem baru. Ada contoh di dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan bangsa Israel menggunakan semua kekayaan dari Mesir untuk membangun kemah suci di padang gurun. Yang berikut adalah pada zaman Daud, ketika Daud memiliki banyak emas dan Tuhan berfirman, dirikanlah sebuah rumah bagiku. Itu contoh di dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan mau untuk menggunakan setiap kelimpahan berkat-Nya untuk mendirikan sebuah rumah kediaman bagi nama Tuhan. Yang contoh dalam perjanjian baru adalah Allah tidak tinggal di dalam satu gedung. Kita semua adalah bait Allah. Katakan kiri kanan, kita adalah bait Allah. Jangan rusakkan bait Allah. Karena tubuh kita adalah tempat Allah berdiam.
2 Korintus 6 ayat 16 berkata, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita semua adalah bait Allah. Amin. Tuhan mau kita untuk menggunakan setiap kelimpahan berkat Tuhan untuk kerajaan Tuhan, untuk menjangkau dunia, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kalau kita tidak bisa pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung-ujung dunia, tapi kita bisa salurkan setiap dana kita, berkat kita untuk digunakan oleh para misionaris untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi ketika kita diberkati, mari kita gunakan, kelola berkat-berkat Tuhan itu dengan sebaik mungkin untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Kalau ada yang tergerak silakan hubungi Ketua Pembangunan. Ya Bapak Wadi. Next, yang berikut, yang terakhir. Yesus menanggung maut dan memberikan kita hidupnya. Katakan kiri kanan. Yesus menanggung maut dan kita. Amin. Jadi karya salib Kristus, ada pertukaran ilahi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Yesus sudah menanggung maut dan memberikan kita hidupnya. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kematian di sini bukanlah kematian secara jasmani, tetapi kematian rohani. Kematian rohani adalah keterpisahan kita dengan Bapa di sorga. Kita terpisah dari Allah Bapa karena dosa-dosa kita. Tetapi syukur kepada Tuhan karena melalui salib Kristus maut sudah dikalahkan. Musuh yang terakhir dikalahkan Yesus adalah maut. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kehidupan. Dalam bahasa aslinya Zoe. Zoe artinya kehidupan kekal yang Allah miliki, yang diberikan kepada kita. Jadi terang Kristus ada di dalam kita. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Jadi kita menerima hidup yang kekal hanya dari Yesus Kristus. Yesus Kristus ada jaminan hidup kekal. Yohanes 1 ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kehidupan Allah di dalam roh kita adalah terang Allah di dalam kita. Kita tidak lagi sama seperti dunia ini. Ketika kita telah menerima Yesus secara pribadi, memang ada prosesnya. Kita bisa jatuh bangun, tetapi Roh Allah yang terus memimpin kita sehingga terang Kristus selalu ada dalam kita dan kita melakukan perbuatan-perbuatan terang sehingga memuliakan Bapa di sorga. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang memberikan kita hidup, hidup kekal. Amin. Itu terjadi ketika kita bertobat. Pekerjaan iblis adalah mencuri damai sejahtera kita. Bisa membuat kita baku kelas, itu pekerjaan iblis lagi. Jadi iblis mau, pekerjaan iblis sudah dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan datang untuk memberikan kita hidup kekal. Amin. Di dalam Yesus ada jaminan hidup kekal. Kita memperoleh kehidupan Allah di dalam roh kita. Kita jangan hanya berfokus kepada kehidupan yang sekarang ini yang sementara. Hidup kita hanya 70 sampai 80 tahun. Tetapi ada kehidupan yang lebih indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kehidupan kekal. Hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Jadi jangan kita hanya fokus kepada kronos waktu sekarang, hidup yang sekarang ini. Tetapi juga kita harus fokus ainos, masa yang akan datang di dalam kekekalan. Amin. Jadi pastikan kita hari ini kita sudah menerima hidup kekal. Katakan kiri kanan. Sudah menerima hidup kekal. Sudah mendapat keselamatan. Hari ini kita telah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan kasih dan pengorbanan. Bentuk kasih Allah bagi kita dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib.
pengorbanan Tuhan di atas kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Yesus menebus semua dosa-dosa kita. Yesus menanggung semua penyakit kita dan memberikan kita kesembuhan dan kesehatan. Yesus menanggung kemiskinan kita dan memberikan kita kelimpahan. Terakhir, Yesus menanggung maut dan mau memberikan kita hidupnya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita.